Chapter 145. Bunglon Troupe, 2. Seoul hari ini mendung. Langit dipenuhi awan kelabu seolah akan turun hujan setiap saat. Yoyonha menatap pemandangan di luar limusinnya dan menghela nafas. Saya pikir Hamgyong memiliki udara dan cuaca yang lebih baik. Tidakkah begitu? Petik 2. Maaf. Sopirnya terkejut. Selama minggu yang dihabiskan Yoyonha di provinsi Hamgyong, pengemudi juga harus tinggal di sana. Itu karena dia tidak ingin mengambil risiko kembali sendirian dan menghadapi kecelakaan. Ya, kamu benar. Jika bukan karena Suderwalk, provinsi Hamgyong akan banyak berkembang. Gunung-gunung provinsi Hamgyeonek sangat dalam dan terpencil. Kekuatan sihir murni memenuhi atmosfer, dan udara pagi terasa menyegarkan karena energi vital pegunungan dan energi kehidupan. Jika bukan karena Dok Kaebi, Suderwalk, yang tinggal di pegunungan provinsi Hamgyong, Yoyonha akan senang datang lebih sering. Kamu benar. Pengemudi setuju dengan enggan. Petik 2. Aku harus melihat harga tanah di sekitar sini. Yoyonha memperkuat keinginannya untuk membeli tanah provinsi Hamgyong. Takut kalau Yoyonha ingin kembali, pengemudi menginjak pedal gas. Di sini. Limusin itu dengan cepat melaju dan segera, ia mencapai rumah sakit VIP Rumah Sakit Daehyun. Chae Nayun dipindahkan ke sini dari Rumah Sakit Pesangon Gangnam 4 hari yang lalu, dan hari ini, dia akhirnya bangun. Kamu bisa melanjutkan. Saya akan menelepon Anda ketika saya pergi. Petik 2. Dimengerti. Yoyonha turun dari limusin dengan gugup di hatinya. Ini Yonha. Di depan pintu masuk rumah sakit VIP adalah Kim Suho, Shin Jong-hak, dan Yi Yong-han. Kamu di sini, Yonha. Yoyonha tersenyum pada Shin Jong-hak. Kamu menungguku. Tidak. Petik 2. Lalu mengapa kamu berdiri di sini? Tak ada alasan. Petik 2. Terserahlah, ayo masuk. Yoyonha pergi ke rumah sakit dengan yang lain. Setelah berjalan melewati taman budidaya rumah sakit VIP yang indah, dia mencapai kamar Chae Nayun. Mereka berempat menarik napas dalam-dalam. Kamu bisa masuk. Dia baik-baik saja. Terdorong oleh suara lembut seorang perawat, Kim Suho memutar gagang pintu. Kiik. Pintu perlahan terbuka. Pertama, mereka disambut dengan angin sepoi-sepoi dari jendela yang terbuka di ruangan itu. Chae Nayun berdiri di depan jendela, memandang keluar dengan diam. Kim Suho dan yang lainnya agak ragu sebelum masuk, tetapi Chae Nayun tidak memperhatikan mereka sama sekali. Nayun, temanmu ada di sini. Chae Shin Hyuk, yang sudah ada di kamar, berbicara. Saat itulah Chae Nayun berbalik. Hai teman-teman. Chae Nayun perlahan mendekati kelompok itu. Yoyonha merasakan jantungnya berdetak. Dia tidak bisa menatap langsung ke mata Chae Nayun. Aku dengar aku tidur selama seminggu. Namun, dia tertawa seperti biasa seolah-olah tidak ada yang terjadi. Yoyonha memberanikan diri untuk berbicara. Ya. Apakah kamu baik saja? Kim Suho bertanya. Ya, aku tidak akan berdiri sebaliknya. Chae Nayun bahkan menggeliat untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Shin Jong-hak memberinya senyum hangat. Aku tidak akan mengharapkan sesuatu yang kurang darimu. Kim Suho, Shin Jong-hak, apakah kalian punya waktu hari ini? Ya, tapi. Chae Nayun berbicara dengan Kim Suho dan Shin Jong-hak. Bantu aku berlatih. Saya tidur selama 1 minggu penuh, jadi saya harus mendapatkan kembali akal sehat saya. Petik 2. Tidakkah seharusnya kamu beristirahat untuk hari ini? Tidak, aku tidak punya waktu. Waktu. Ya. Chae Nayun tersenyum dan bergumam. Ada seseorang yang ingin aku bunuh, jadi aku harus bekerja keras. Dia terdengar acuh tak acuh, namun tegas dan penuh kebencian. Ketika Yoyonha mendengarnya, hatinya tenggelam. Kakil. Kim Suho bertanya dengan heran. Begitu, apakah Anda akan membantu saya atau tidak? Jika Anda tidak tersedia, saya hanya akan berlatih dengan Shin Jong-hak. Petik 2. Bagaimana denganku, Yi Yong-han? Saya di sini juga, Anda tahu. Petik 2. Aku bisa membantumu berlatih, tapi aku tidak berpikir kamu harus membunuh seseorang. Tutup dan ikuti aku. Oh, Yonha, kamu juga ikut. Petik 2. Yoyonha menggelengkan kepalanya. Tidak dapat mempertahankan ketenangannya dalam situasi ini, dia meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Dia bisa mendengar suara Chae Nayun di belakangnya. Namun, dia tidak bisa membedakan kata-katanya. Saya membuka mata dan menatap langit-langit dengan kosong. Itu warna putih yang saya lukis. Saya merasa nyaman di sofa kulit buaya yang saya buat. Batas antara kenyataan dan mimpi itu samar, tetapi yang membangunkan saya adalah rasa sakit yang tajam di lengan atas saya. Saya tidak bisa menggerakkan lengan saya. Efek sampingnya jauh lebih buruk daripada ketika saya mendapatkan garis ketiga stigma. Apakah stigma memberi lebih banyak beban pada tubuh saya karena kapasitasnya bertambah? Tidak bisa bergerak, aku menghela nafas. Aku harus pulang. Evandel menungguku. Padahal, dia sepertinya terlalu sibuk akhir-akhir ini bermain dengan temannya untuk memperhatikan saya. Dia bahkan mungkin senang bahwa saya tidak ada di sana untuk mengomelinya.
Petik 2. Merasa bersalah, aku mengepalkan gigiku dan memaksakan diriku. Kelopak mataku gemetar karena rasa sakit yang menyertai gerakanku. Kamu bangun. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Itu bukan bos. Suara yang berat dan dalam ini adalah suara Khalifah. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apakah kamu ingat namaku? Tentu saja, Khalifah Si. Saya menemukan cara mengatasi setiap anggota pada hari pertama. Berapa lama aku tertidur? Setidaknya 24 jam. Khalifah mengetuk tanah dengan punggung kakinya. Jalur kekuatan sihir menyebar dari titik itu. Itu adalah portal. Bos memintaku untuk tetap di sini, karena kamu tidak akan bisa kembali tanpaku. Terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tapi, Khalifah berhenti sejenak dan melihat sekeliling gua yang terlihat sangat berbeda dari 5 hari yang lalu. Petik 2. Aku ingin menjadi yang berikutnya. Berikutnya. Oh, petik 2. Dia kemungkinan berbicara tentang kamar warna berikutnya. Tentu saja, aku tidak bermaksud mengambilnya secara gratis. Khalifah melemparkan sesuatu seukuran bola bisbol. Itu batu biru. Sepertinya Anda suka membuat sesuatu. Anda bisa menggunakannya sebagai bahan. Petik 2. Blue Rockstone, permata yang mengandung kekuatan sihir. Karena itu barang yang cukup mahal, saya menerimanya dengan senang hati dan menyimpannya. Kalau begitu aku akan membuat kamarmu selanjutnya. Terima kasih. Jadi, apa yang Anda pikirkan tentang misi? Petik 2. Oh itu. 4 hari yang lalu, bos membuat pengumuman di depan semua anggota. Bahwa dia akan memusnahkan pengkhianat masa lalu yang mencibir dan menertawakan Chameleon Troupe ketika mereka sedang jatuh. Dia menyebut operasi, pembalasan lama. Meskipun sebagian besar target kami adalah jin dari Pandemonium, ada beberapa pahlawan dan pengusaha juga. Jadi, apakah kamu percaya diri? Petik 2. Saya melihat stigma di lengan atas saya. 4 garis. Sebuah lingkaran sekarang mengelilingi salib. Saya balas. Menggunakan portal Khalifah, saya kembali ke Seoul dan segera berlari pulang ke tempat Evandel menunggu. Bip. Saya menekan kata sandi. Segera, langkah kaki kecil terdengar, dan pada saat pintu itu setengah terbuka, Evandel dan Hayang tepat di depan pintu. Hajin gelombang. Meong gelombang. Maaf saya terlambat. Saya mengambil keduanya. Mereka tidak menyalahkan saya karena tidak pulang ke rumah sesekali, tetapi saya masih merasa harus meminta maaf. Ketika saya pergi ke ruang tamu, saya menemukan orang lain di sana. Halo gelombang. Oh, hei. Teman Evandel, Yun Haeyeon, ada di sini. Menilai dari semua potongan Lego yang tergeletak di tanah, sepertinya mereka bermain bersama. Aku menurunkan Evandel dan Hayang, lalu menepuk kepala Haeyeon. Hajin, di mana kamu? Aku hanya punya sesuatu untuk dilakukan. Ngomong-ngomong, apakah kamu makan malam? Petik 2. Gelombang kita memesan makanan. Ayam lagi. Kerja bagus. Tunggu sebentar. Petik 2. Ada sesuatu yang harus saya periksa. Ketika saya mendapatkan lapisan keempat stigma saya ingat diberitahu tentang pembaruan laptop. Sama dengan. Pembaruan laptop. Saat ini sedang berlangsung, waktu tersisa, 3/13D. Sama dengan. Apa, masih belum berakhir. Dan 3/13D apa? Jangan bilang itu 3 tahun dan 13 hari. Ding. Tiba-tiba, bel pintu berdering. Saya berbalik dan berteriak. Siapa ini? Aku Bibi Haeyeon. Aku dengar dia ada di sini, jadi aku datang untuk menjemputnya. Tidak, aku ingin tinggal dan bermain lagi. Haeyeon bereaksi dengan imut pada suara di luar. Haeyeon bersembunyi di belakang Evandel dan Evandel mengumumkan, aku akan melindungimu, dengan serius. Ya, tunggu sebentar. Saya membuka pintu tanpa banyak berpikir. Klik. Petik 2. Saya tidak bisa membantu tetapi meragukan mata saya. Petik 2. Di depan pintu adalah Yun Sengah. Di bawah gelap jam 9 malam langit, saya datang ke taman terdekat dengan Yun Sengah. Seperti yang diharapkan dari lingkungan yang kaya, ada segala macam peralatan rekreasi. Namun, Yun Sengah dan aku langsung pergi ke ayunan seolah-olah kami hampir berjanji untuk duduk dan berbicara di sana. Petik 2. Kami berdua tidak banyak bicara. Karena kami mengenal satu sama lain dan Haeyeon ingin bermain lebih banyak, kami keluar untuk memberi mereka lebih banyak waktu, tetapi tidak banyak yang bisa dibicarakan. Setelah mengayunkan ayunan selama sekitar 5 menit, saya memulai percakapan. Petik 2. Kuhum, aku tidak tahu wakil pemimpin punya keponakan. Aku juga tidak mengira kadet Hajin punya. Dia bukan putrimu, kan? Tentu saja tidak. Dia, keponakanku. Juga, Anda tidak harus berbicara dengan sopan. Petik 2. Baiklah. Yun Sengah tidak bertanya lebih jauh. Karena semua yang terjadi baru-baru ini, dia tampak lelah dan lemah.
Kamu tinggal di sini. Saya tidak pernah tahu. Tidak. Saya dulu punya rumah besar di tempat lain, tetapi saya menjualnya. Saya tinggal bersama kakak laki-laki saya sekarang. Petik 2. Petik 2. Saya akhirnya menusuknya di tempat yang sakit. Alasan dia menjual rumahnya adalah untuk membayar gugatan class action antara lain. Daripada itu, aku tidak tahu kamu tinggal di tempat yang bagus, Hajin. Saya melakukan perdagangan saham di samping. Saya menghasilkan banyak uang dengan itu. Petik 2. Saya melihat, saya tidak akan mengharapkan kurang dari seseorang yang berada di peringkat pertama dalam teori. Petik 2. Itu adalah akhir dari percakapan pertama kami. Yun Sengah menatap bulan sabit di langit dan terdiam. Saya juga tidak mengatakan apa-apa. Itu terlalu canggung. Haruskah aku membiarkannya pergi dengan Haeyeon? Petik 2. Taruna Kyuk. Apakah mereka kecewa? Petik 2. Yun Sengah bergumam. Kecewa. Tidak terlalu. Aku sedang berpikir untuk meninggalkan semuanya dan pergi ke asosiasi. Petik 2. Asosiasi Pahlawan. Ya, Kuil Keadilan tampaknya memiliki kursi kosong. Petik 2. Kuil Keadilan. Bahkan di antara banyak departemen asosiasi pahlawan, Kuil Kehakiman adalah yang terkuat. Mereka mirip dengan Korps Penjaga Perdamaian United Stations. Ya, tidak, saya kira mereka tidak serupa. Toh, Kuil Keadilan hanya memiliki 13 anggota. Island Sea juga ada di grup itu, kan? Ya. Yun Sengah mencibir. Kamu tidak terlalu peduli padaku, tapi sepertinya bukan itu yang terjadi dengan Island Uni. Petik 2. Dia adalah naga manusia. Saya akan menjadi idiot jika saya tidak mengenalnya. Petik 2. Island, pahlawan yang menggunakan spirit speech. Dia adalah salah satu pahlawan yang paling dikuasai yang saya tulis. Dia terlalu kecil untuk menjadi naga. Tinggi resminya adalah 153 cm, tetapi sebenarnya dia lebih pendek. Petik 2. Aku tidak bercanda, dia kecil. Jika Anda melihat ke bawah, yang Anda lihat hanyalah kepalanya. Tapi jangan lakukan itu. Dia marah ketika Anda melihat kepalanya, meskipun itu bukan sesuatu yang dapat Anda kontrol. Petik 2. Yun Sengah bergumam secara acak, lalu tiba-tiba menjadi sedih dan menundukkan kepalanya. Sepertinya dia mengalami depresi seperti saya. Mungkin aku harus memberitahunya untuk juga merokok seperti aku. Petik 2. Maaf, aku seharusnya tidak mengatakan itu. Hanya saja saya belum berbicara dengan siapapun untuk sementara waktu. Petik 2. Tidak apa-apa. Meskipun publik dan media berbicara tentang insiden invasi Jin-Jin, jumlah perhatian yang diterima Rahmat Suci Pencipta yang diterima sebelum itu adalah astronomi. Yoyonha pasti ada hubungannya dengan itu juga, karena dia tanpa ampun ketika datang untuk mengeksploitasi kelemahan lawannya. Kenapa kamu tidak mencoba membidik posisi ketua guild? Petik 2. Pemimpin serikat. Maksudku, bukan salahmu kalau kalian gagal dalam kampanye Tower. Itu adalah kesalahan ketua guild untuk mendorong kampanye. Saya pikir ini adalah kesempatan terbaik. Petik 2. Saya mencoba mengemukakan topik ini. Yun Sengah harus memberikan suara untuk memecat pemimpin guild dalam rapat dewan segera. Petik 2. Kamu berpikir seperti anak kecil. Karena aku anak-anak. Saya kira kamu. Saya akan memikirkannya. Petik 2. Yakin, sejujurnya, Rahmat Suci Pencipta tidak terasa benar tanpa Yun Sengah. Petik 2. Aku menyeringai dan bangkit. PF. Ya, aku juga berpikir begitu. Apakah kau akan pergi? Ya, oh benar, Haeyeon berkata dia ingin tidur. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, saya akan memberitahu Opa tentang hal itu. Petik 2. Oke, selamat malam, wakil pemimpin. Oh, juga, petik 2. Tiba-tiba teringat sesuatu, aku menoleh ke arah Yun Sengah. Suho menunggumu memanggilnya. Wajah Yun Sengah langsung bersinar. Apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Kamu tidak harus berpura-pura tidak tahu. Semua teman dekat kita tahu tentang itu. Petik 2. Tentang apa? Saya terlalu tua dibandingkan dengan Suho. Petik 2. Meskipun Yun Sengah berusia 9-10 tahun lebih tua dari Suho di atas kertas, itu tidak benar-benar terjadi. Suho sebenarnya 3-4 tahun lebih tua dari usia resminya. Jangan khawatir, dia menjadi wanita yang lebih tua. Wanita yang lebih tua. Ya, hanya wanita yang lebih tua. Hanya, tidak, aku terus memberitahumu, bukan itu. Saya tersenyum melihat sisi kekanak-kanakan Yun Sengah. Hajin Si, benar-benar tidak seperti itu. Apa kau tidak menyebarkan desas-desus itu? Petik 2. Aku mengabaikan teriakan di belakangku. 10 hari berlalu dengan cepat dan hari misi Chameleon Troupe tiba. Saat ini, saya berdiri di pinggiran Pandemonium untuk misi pertama saya sebagai anggota Chameleon Troupe. Bisakah kamu melihat menara itu di kejauhan, Hyung? Suara drone terdengar di telingaku. Tahan. Saya melihat sekeliling dan menemukan sebuah menara jam yang tinggi. Tingginya 200 meter, tapi aku menuju ke sana tanpa ragu. Dengan parkour, 30 detik sudah cukup bagi saya untuk mencapai puncaknya. Wah,
Aku berdiri di tiang penyangga dan melihat ke kejauhan dari ketinggian yang tinggi. Pakaian saya berkibar di tiup angin bercampur energi iblis dan darah. Pandemonium, sebuah kota yang diperintah oleh jin, memiliki banyak bangunan dan manusia. Iya, aku melihatnya. Target saya sangat mencolok bahkan di kota yang ramai. Iya, itu dia. Menara 10 lantai dengan desain ramping. Batu obsidian raksasa di atapnya membuatnya tampak seperti menara sihir. Bangunan ini adalah basis mereka. Bangunan itu rupanya membutuhkan 50 miliar won untuk membuatnya. Ayo hancurkan, hancurkan, hancurkan. Iya. Target hari ini adalah salah satu organisasi pribadi Pandemonium, Hatredsen. Lebih tepatnya, itu untuk menghancurkan basis baru yang mereka selesaikan. Dengan omong-omong, pakaianmu keren, Hyung. Terima kasih. Apakah kamu menaruh perhatian khusus pada misi pertamamu? Tidak. Saya memakai pakaian yang saya buat. Bukannya saya mendesainnya dengan perawatan khusus, hanya saja apapun yang saya buat menjadi cantik atau keren karena aether. Jubah yang saya buat untuk menyembunyikan diri saya menjadi Assassin's Hooded Cape, yang terlihat seperti peralatan karakter utama, dan topeng yang saya buat untuk menutupi wajah saya diberi hiasan krom dan menjadi topeng Mastermind. Itu pasti karena semua warna hitam. Bisakah Anda membuatkan saya sesuatu yang serupa nanti? Drun cukup banyak bicara. Tapi karena dia masih kecil, saya memaafkannya. Itu pasti bukan karena aku takut padanya. Hyung, maukah kamu baik-baik saja? Menara itu harus sangat kokoh. Aku tidak punya banyak pilihan. Saya satu-satunya di sini. Petik 2. Anda tidak harus melakukannya sendiri. Sangat. Saya merenung. Blast Bow of Horus, efek obat amplifikasi sihir, Master Sharpshooter, Random Consolidation System, dan akhirnya, 4 garis stigma. Senyum kecil muncul di wajah saya. Dengan semua ini, meledakkan menara harus menjadi sepotong kue. Tidak, kurasa aku bisa melakukannya. Oh gelombang, apakah kamu akan menggunakan busur? Iya. Saya tidak bisa menggunakan senjata dalam misi Chameleon Troupe. Seluruh dunia tahu bahwa saya adalah satu-satunya pahlawan yang menggunakan senjata. Itu sebabnya saya membawa busur. Baik, ketika kamu berhasil, aku akan meninggalkan sasaran. Menandai. Iya, tanda hitam baru. Petik 2. Apakah kamu harus? Tentu saja, kami menyerang sebagai peringatan, untuk memberitahu mereka bahwa kami kembali. Baiklah. Aku menghela nafas panjang. Pindai. Sambil bergumam pelan, aku menarik busur yang tergantung di punggungku. Bingkai kayunya berdentum menikmati. Ses. Aether mematuhi Horus, Bow dan menguatkannya. Saya memegang busur di satu tangan dan memusatkan kekuatan sihir stigma dengan yang lain. Ambil ini, pedang tak terlihat. Petik 2. Jangan mengatakan hal-hal aneh. Aku lupa mematikan radio. Maaf, Hyung. Saya mengatur ulang fokus saya, bersedia mengubah stigma. Bentuk, panah. Properti, ledakan. Tujuan, kehancuran. Warna hitam. Untuk jaga-jaga, saya hanya menggunakan 3,6 garis stigma. Soong. Kekuatan sihir stigma menari dan mengecil menjadi panah, membentuk sesuatu yang lebih mirip lembing daripada yang lainnya. Saya menambahkan efek obat, kekuatan sihir eksternal amplifikasi, di atas panah ini. Saya siap. Memancarkan cahaya hitam, panah itu bersinar dengan destruktif. Saya nok panah. Aku menembak. Hitung mundur. Bukankah seharusnya dia mematikan radio? Saya menghitung mundur. 3, 2, 1. Kuek. Panah itu melesat menembus langit, menggambar garis lurus yang indah. Bahkan tanpa sedikit pun kesalahan atau goncangan, ia melesat menuju targetnya yang setidaknya 1,5 km jauhnya. Namun, panah itu mencapai targetnya dalam sekejap mata. Koang. Saat panah saya menyentuh menara, ledakan besar meletus. Angin kencang bertiup, menghisap udara dari segala arah. Selanjutnya, suara gemuruh menderu. Hanya butuh sedetik untuk kehancuran total. Di mana menara mereka dengan bangga berdiri sekarang tertutup debu. Segera, saya bisa melihat potongan obsidian turun. Petik 2. Apakah itu cukup baik? Wow, gelombang ini sempurna, Hyung. Lalu aku akan pergi. Saya berbalik tanpa ragu-ragu. Jadi keren gelombang. Mendengar pujian Drun, saya memasukkan tangan ke saku. Meskipun lenganku berdenyut karena menguras kekuatan sihir stigma, aku menahan rasa sakit dan mengeluarkan rokok. Menempatkannya di mulut saya menyalakannya dengan stigma. Rasanya pahit.